kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kami hampiri takhta-Mu. Saudara, kami tahu bahwa tidak pernah terbatas kuasa Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, mari kita membalasnya hanya dengan kasih. Kasih kepada Bapa di surga, kasih kepada Yesus, kasih kepada Roh yang Kudus. Sehingga kami boleh masuk terus dan masuk ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kulakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, saudaraku. Mari sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kulakukan. apa yang kelihatan, Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. sekali lagi tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berharap dalam Yesus. Amin. Sekali lagi sama-sama lebih lembut katakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, oh berharap dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan saudara dan saya. Amin. Mari berseru pada Tuhan, berharap padanya. Seru berharap pada Yesus.
terima kasih untuk firman. Lewat penyembahan dan pujian ini, kami terus bersama dengan Engkau. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Intimacy Worship pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah boleh kami lalui. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakini Tuhan itu karena rencana dan bagian kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami akan mengawali hari-hari kami di dalam doa kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, apa yang kami baca pada pagi hari ini itu benar-benar menjadi sesuatu yang baru dalam hidup kami, dan terlebih Tuhan, kami dapat memancarkan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapa, layakkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu, layakkanlah kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali tentang ucapan bahagia yang merupakan bagian dari khotbah di bukit yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-9. Saat ini kita akan membaca ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Matius 5 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sudah 8 ucapan bahagia yang kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Dan saat ini ayat 10 sampai 12 merupakan ucapan bahagia yang mempunyai ciri yang khas dari yang lainnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena di ketiga ayat ini, ayat 10, 11, dan 12, ada satu hal yang menarik dari ayat ini, dari ketiga ayat ini, yang membedakan dengan ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan, berbahagialah kamu yang menderita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, penganiayaan dalam konteks ini, dalam konteks aslinya dikatakan diako. Diako itu yang berarti mengejar, mengusir, menganiaya, atau mencari. Ketiga ayat terakhir ini sangat menarik. Mengapa? Karena mengajarkan kepada kita bagaimana respon kita sebagai orang percaya ketika kita mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya? Kalau di ayat sebelum-sebelumnya, apa yang kita lakukan sebagai orang percaya? Kita miskin di hadapan Tuhan, kita harus menjadi pembawa damai, kita harus memiliki hati yang suci. Tetapi di 3 ayat ini, apa respon yang akan keluar dari sikap kita ketika kita mendapat penganiayaan, ketika kita mendapatkan suatu sikap yang tidak menyenangkan sebagai orang percaya? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, prinsip penganiayaan yang dimaksudkan dalam hal ini, ada suatu perbedaan antara penganiayaan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Terkadang kita berbuat suatu kesalahan yang disebabkan karena keinginan kita, keegoisan kita. Kita mendapat penganiayaan atau kita mendapatkan hukuman atas kesalahan kita. Sehingga karena hukuman itu kita menderita. Tetapi yang ingin Tuhan Yesus ajarkan, yang ingin Tuhan Yesus ingatkan di sini, bukan penganiayaan, penderitaan seperti karena kesalahan kita. Tapi bagaimana sebagai orang percaya ketika kita mendapatkan suatu
penderitaan ketika kita mendapatkan suatu keadaan atau suatu situasi yang tidak menyenangkan kita, apa yang harus kita kerjakan? Sekali lagi bahwa kalimat berbahagia atau pengajaran di bukit ini Tuhan Yesus tujukan untuk orang-orang yang sudah percaya. Bukan untuk orang-orang yang belum mengenal Dia, tetapi untuk orang-orang yang sudah percaya. Apa yang harus dilakukan? Secara etika, secara moral, apa yang harus kita kerjakan? Nah, pada ketiga ayat ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, penganiayaan dan cela bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Bukan berarti bahwa saya mau dianiaya aja atau saya dicela supaya saya bisa mempunyai kerajaan surga. Bukan hal itu yang dimaksudkan. Penganiayaan dan dicela merupakan suatu penderitaan. Kalau kita melihat, Tuhan Yesus memberikan penegasan ide tentang kebahagiaan. Di ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 ada muncul 2 kali kata berbahagialah. Berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Kemudian Tuhan Yesus menambahkan dengan kata bersukacitalah dan bergembiralah. Itu ada di ayat yang ke-12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ada perbedaan penderitaan yang dimaksudkan di sini. Penderitaan karena kesalahan sendiri ataupun karena tindakan yang diterima yang mungkin disebabkan karena kesalahan kita. Itu berbeda. Banyak orang Kristen saat ini yang menderita, ya, bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak benar, mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, atau bahkan penderitaan itu muncul akibat masalah-masalah ataupun alasan-alasan religius yang menyebabkan kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen mendapatkan dikesampingkan dalam hal pergaulan, dalam hal apa, itu banyak sekali terjadi sebagai orang Kristen. Apakah itu dimaksud dengan ayat ini? Tidak. Penganiayaan yang dimaksud dalam ayat ini, yang pertama, menderita karena kebenaran. Sebab kebenaran, dianiaya oleh sebab kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang merajuk pada gaya hidup orang Kristen. Ada satu kesalehan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah bertobat, sebagai orang yang sudah hidup baru, kita harus hidup dalam kesalehan kita. Kesalehan kita yang bagaimana? Kesalehan yang sesuai dengan firman Tuhan adalah gaya hidup yang benar sebagai warga kerajaan Allah. Kita mempunyai label dalam kehidupan orang percaya bahwa saya adalah anak-anak Allah. Sebagai orang anak-anak Allah, kita harus hidup taat, kita harus hidup benar di dalam keluarga Allah. Mampukah kita menjaga kebenaran itu? Kebenaran itulah yang harus kita jaga. Kebenaran itulah yang akan membuat kita dianiaya. Kita menjalankan hidup prinsip-prinsip hidup sesuai dengan firman Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Salah satu contohnya adalah orang Farisi dan orang ahli Taurat. Mereka sangat membenci sekali pada zaman Yesus ini. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat sangat benci sekali karena tidak suka dengan orang-orang sebagai pengikut Kristus yang hidup menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan mereka mengikut Yesus dengan kesalehan hidup yang Tuhan Yesus teladankan dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Dia. Mereka sangat membenci, mereka sangat mencela. Bahkan hal-hal yang tidak patut diterima oleh Tuhan Yesus terima. Penganiayaan yang sangat berat yang Tuhan Yesus terima. Apakah itulah yang dimaksudkan dengan hidup di dalam kebenaran? Hari lepas hari, hidup di dalam kebenaran, kita hidup dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam persekutuan hari lepas hari. Kita hidup di dalam doa-doa kita hidup di dalam penyembahan kita. Ketika kita melangkah, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita selalu hidup hari lepas hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Itu yang dimaksudkan oleh
Tuhan dalam ayat ini adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ketika kebenaran sudah dipegang sebagai suatu prinsip hidup, tidak tercemar oleh hal-hal yang bersifat dunia, tidak tercemar lagi oleh hal-hal yang bersifat kompromi terhadap hal-hal dunia. Orang yang seperti inilah yang mampu menjaga kehidupan benar di hadapan Tuhan, itulah yang akan disisihkan. Itulah yang akan dicela oleh orang-orang dunia. Mampukah kita bertindak seperti itu? Kita diejek, kita dihina ketika kita melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, penderitaan ini karena aku. Ayat yang ke-11, berbahagialah kamu karena aku kamu dicela. Karena siapa? Karena Kristus kamu dicela. Tuhan Yesus ingin menambahkan di dalam ayat yang ke-11b, difitnahkan segala yang jahat. Tuhan Yesus menambahkan kejelasan bahwa segala yang jahat yang tidak terbatas, sekedar bukan hanya difitnah saja, tapi lebih daripada itu, segala tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang ditimpakan sebagai seorang pengikut Kristus. Sehingga apa? Ketika kita ada dalam satu posisi, kita dihina, kita dicela, kita dianiaya oleh karena Kristus, itu merupakan salah satu dari bagian pengujian iman kita kepada Tuhan Yesus. Apakah setelah kita dianiaya, kita langsung, oh saya bukan orang percaya. Kita kembali lagi dalam kehidupan dunia kita. Kita merasakan kesusahan. Karena hal prinsip-prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan tidak sama dengan prinsip dunia, yang membuat kita menderita. Secara keliru mungkin kita bisa melihat bahwa orang-orang Kristen yang dalam posisi tidak bersalah, yang salah adalah orang lain. Bagaimana kita menanggapi hal-hal yang seperti ini? Kita sebagai orang Kristen, kita yang salah. Kita sebagai orang yang bertahan pada kebenaran, sebagai seorang Kristen yang kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengalami hal yang merupakan kesalahan. Sedangkan orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, mereka tidak salah. Sudah sanggupkah kita sebagai orang percaya, kita berbahagia di atas penderitaan kita? Bisakah kita melakukan hal seperti itu? Kemudian hal yang ketiga, penderitaan ini melibatkan orang lain. Mengapa saya katakan penderitaan ini melibatkan orang lain? Karena kalau kita melihat kata mencela atau menyiratkan kesalahan dari pihak yang dicela, seakan-akan mengatakan bahwa saya inilah yang bersalah. Kita dituduhkan oleh orang lain hal-hal yang sebenarnya itu merupakan prinsip yang benar, tapi itu tidak benar. Mampukah kita sebagai orang percaya dapat menjaga penganiayaan tersebut? Penganiayaan kalau kita melihat memang merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan. Bahkan itu memiliki risiko yang sangat besar. Risikonya sangat besar. Yang pertama apa? Kita dimusuhi oleh dunia. Kita dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu hal yang sangat tidak enak ketika kita berada dalam satu posisi bahwa kita mau memberitakan yang benar, kita mau menunjukkan sesuatu yang benar dari sikap kita, dari prinsip-prinsip kita, tapi kita salah. Sehingga akibatnya apa? Kita dicela, kita dianiaya, dan terlebih daripada itu, kita difitnahkan segala hal yang jahat. Orang yang dianiaya karena kebenaran di dalam Kristus, merekalah yang akan memiliki kerajaan Allah. Upah yang Tuhan Yesus berikan dari orang yang setia. Mengapa saya mengatakan orang yang setia? Ya, orang yang mampu keluar dari penganiayaan, orang yang mampu keluar dari penderitaan, mereka memiliki hati yang berbahagia, adalah orang yang setia. Iman mereka tidak goyah karena tekanan, karena celaan, karena hinaan, karena penganiayaan, tidak membuat iman mereka goyah, tapi mereka tetap setia menjalankan kebenaran itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Merekalah yang mempunyai kerajaan surga.
Karena ketika kita berbicara tentang hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai orang percaya, kita tidak hanya berbicara tentang kehidupan kita di dunia ini, tetapi ada sekian banyak pahala yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena apa? Karena kita memiliki kerajaan Allah. Ada satu kesamaan peredaksian dan posisi yang unik. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Redaksinya berbeda. Tapi pada intinya bahwa orang yang menderita akan memiliki kerajaan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Orang yang miskin di hadapan Allah, dia sudah tidak bisa diharapkan. Dia tidak dapat mengharapkan siapapun, dia tidak dapat mengharapkan dirinya, dia tidak dapat mengharapkan kepandaiannya, dia tidak dapat mengharapkan kecakapannya. Karena yang hanya ia harapkan adalah pertolongan dari Tuhan. Demikian juga orang yang berada dalam posisi dianiaya, orang yang menderita karena kebenaran, sudah tidak ada hal yang bisa diharapkan dari siapapun. Dia hanya mengharapkan pertolongan Tuhan, kerajaan surga turun atas hidupnya. Sama posisinya. Mereka dianiaya oleh kebenaran, mereka tidak mampu, mereka miskin di hadapan Tuhan karena mereka menjaga kebenaran hidup mereka. Karena apa? Pengharapan mereka hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu satu kesamaan. Orang yang dianiaya tidak hanya memiliki kerajaan surga. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan ada kehormatan. Karena upahmu besar di surga. Ada upah besar di surga. Kemudian ada kehormatan. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Karena upahmu besar di surga, sama seperti nabi-nabi yang telah dianiaya sebelum kita. Ada satu kehormatan, tidak hanya memiliki kerajaan surga, tapi Tuhan menyediakan satu kehormatan, satu otoritas penghiburan bagi orang-orang yang benar-benar menjaga kesetiaannya kepada kebenaran firman Tuhan. Indah sekali. Kita tidak hanya memiliki kerajaan surga, tapi ada kehormatan, disamakan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus berikan kepada pengikut-pengikutnya melalui kalimat berbahagia ini. Ada satu pertanyaan. Mengikut Yesus tidak berarti ketika kita mengikut Yesus jalannya mulus, seperti jalan tol. Tidak. Tetapi sebaliknya, ketika kita berjanji, kita memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengikut Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus, akan ada banyak penderitaan yang akan kita lewati. Bisakah membuat kita berbahagia? Bisa, saya katakan bisa. Karena apa? Karena kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang hari lepas hari akan memberikan kekuatan bagi kita. Asal kita tidak lepas dari kebenaran yang Tuhan Yesus inginkan yang kita kerjakan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagaimana sebenarnya sikap yang benar? Sikap yang benar di dalam menghadapi penderitaan atau di dalam menghadapi penganiayaan. Sikap apa yang harus kita berikan? Yang pertama, penderitaan itu merupakan pembuktian dari iman kita. Bagaimana iman kita, sungguh-sungguhkah kita menjalankan kebenaran itu? Bagaimana iman kita benar-benar bertaut hanya kepada Tuhan Yesus? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap menjalankan kebenaran itu. Baik tidak baik waktunya, firman Tuhan, kebenaran itu harus tetap kita jalankan. Itu sikap yang benar. Kita tidak memiliki sikap kompromi terhadap hal-hal yang bersifat dunia. Semenit pun kita kompromi dengan dunia, semenit itu pula lah kita akan jatuh. Kita tidak lagi menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kita menderita karena orang yang kita cintai, yaitu Kristus sendiri.
Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita sering mengklaim bahwa saya sangat mengasihi Tuhan Yesus. Saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Kata menderita biasanya identik dengan orang yang kita cintai. Ketika orang dalam satu posisi jatuh cinta, biasanya ketika dia ditinggal atau dia akan menderita sekali. Nah, rasa penderitaan itu akan membuat seseorang itu untuk rindu selalu bersama-sama dengan Tuhan. Rindu sekali bersama-sama dengan orang yang ia cintai. Karena itu menderita karena orang yang kita cintai. Kita bisa menjadi teladan. Ketika kita dalam sikap yang benar yang harus kita kerjakan, bahwa kita bisa menjadi teladan bagi orang Kristen lain. Ketika mereka melihat penderitaan kita, ketika mereka melihat kesaksian mereka, ketika mereka melihat kehidupan kita, kita bisa menjadi teladan. Oh, begini orang yang hidup dalam kebenaran. Karena apa? Bergembiralah, bersukacitalah. Karena apa? Ada janji kerajaan surga yang Tuhan janjikan. Bahkan kehormatan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Sudahkah kita mengalami celaan? Sudahkah kita mengalami dimusuhi? Karena komitmen kita kepada Tuhan? Karena komitmen kita, karena standar kebenaran yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Bisakah kita mempertahankan itu di masa-masa seperti ini? Di masa mana orang-orang berlomba untuk mengubah hidupnya. Kita bersyukur kalau pada tahun ini ada satu optimis bahwa pandemi ini akan berlalu. Ada satu keyakinan pandemi ini akan berlalu. Apa yang harus kita kerjakan? Menyiapkan diri kita, menyiapkan keluarga kita, menyiapkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita kembali lagi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mampukah kita menjaga kesetiaan kita, menjaga iman kita, untuk kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan? Kita tidak terkompromi lagi terhadap hal-hal yang membuat kita Allah berduka cita kepada kita. Tapi mari kita kerjakan itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Kita melakukan itu sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi melihat ke kiri ke kanan, kita tidak lagi kompromi ke kiri ke kanan. Sedikit saja kita melakukan satu kesalahan, kita tidak hidup lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita menjaga kesetiaan kita, kita menjaga kekudusan hidup kita, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita dapat bersyukur atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita? Mari kita kerjakan itu di masa-masa seperti ini. Dan kita memiliki satu kepercayaan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah pewaris kerajaan surga, dan kita adalah milik Tuhan. Karena di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah aniaya yang kita alami, di tengah-tengah ketidaksukaan kita, di tengah-tengah celaan yang orang limpahkan kepada kita, kita tetap berpegang dan tetap setia kepada iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang akan kita kerjakan, semua itu biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi pada saat ini. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan, untuk melakukan kebenaran-Mu di tengah-tengah situasi yang baik maupun tengah tidak baik Tuhan. Kami tetap mengatakan diri kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah anak-anak terang. Mampukan kami Tuhan untuk tidak kompromi terhadap hal-hal dunia sedikit pun Tuhan, tapi kami tetap memandang bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami, sehingga Tuhan dalam prinsip-prinsip kebenaran firman yang Engkau ajarkan bagi kami, tetap kami pegang dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu akan selalu menaungi dan memimpin kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2022 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyiapkan para pemimpin kami, presiden, bahkan wakil-wakil gubernur, bahkan sampai pemerintah di yang terendah sekalipun Tuhan, Kau siapkan Tuhan
bangsa dan negara ini, untuk kami lepas, kami bebas dari pandemi, dan Tuhan ada pemulihan yang terjadi, pemulihan dari berbagai sektor kehidupan Tuhan di bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau tetap bekerja Tuhan untuk para medis, dokter-dokter, bahkan Tuhan orang-orang pintar di kesehatan Tuhan, untuk mereka dapat menemukan hal-hal baru untuk mengatasi masalah-masalah pandemi yang akan terjadi, bahkan yang sudah terjadi di bangsa kami ini. Pulihkanlah Tuhan negara kami, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, sehingga Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan kami, di tengah-tengah ketidakadaan kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan kami mau berdoa juga buat gereja-gereja, teristimewa gereja BPCC Tuhan, di tempat kami ini Tuhan. Kerinduan kami untuk kami dapat beribadah secara offline Tuhan. Biarlah kasih karunia dan anugerah-Mu menuntun setiap leader, bahkan Ibu Gembala dan Bapak Gembala Tuhan, untuk mencari hal-hal yang baru, untuk membuat kami Tuhan sebagai warga gereja Tuhan, kami dapat beribadah dengan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami dapat beribadah kembali Tuhan dengan satu persekutuan yang indah di dalam Engkau. Hikmat dan bijaksana-Mu selalu melingkupi Pak Gembala dan Ibu Gembala, bahkan semua leader yang ada Tuhan, sehingga di tahun yang baru ini ada hal-hal yang baru di dalam pelaksanaan ibadah kami, sehingga Tuhan umat-Mu Tuhan senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari. Bahkan juga kami berdoa buat program intimisi worship yang senantiasa sudah sekian tahun ini Tuhan berjalan. Biarlah kasih karunia dan anugerah Tuhan senantiasa melingkupi apapun yang para pendengar, bahkan narasumber, bahkan juga Tuhan tim worship leader Tuhan yang senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah semua itu dalam kontrol dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, bahwa Engkau Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan Yesus, inilah doa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.